Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya. Dan itu yang Ibu harapkan. Semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan tenang dan baik. Dan karena tubuh kita sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan, di mana materi ini masih masuk dalam bab 6 ya, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah berpikir ya, sebenarnya apa yang terjadi pada makanan setelah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saat kalian makan, kalian pasti makan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, makanan yang ada di sini semua makanan yang ada di sini, baik yang berupa karbohidrat, lemak ataupun protein, akan diproses melalui sistem pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau kalian berpikir sebenarnya nasi yang kita sudah makan dengan lauk ayam dan sayur ataupun makanan lauk yang lainnya itu diapain di tubuh kita. Nah, kita akan belajar di sini ya. Nah, kita akan mulai belajar. Siap ya? Nah, ketika kalian memakan makanan, ketika kalian akan makan ya, anak-anak, untuk lebih tahu lagi, kita akan bahas dulu yang satu, bagaimana sistem penyerahan makanan yang akan mengolah makanan yang sudah kita makan. Nah, ketika kita makan, tentunya makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, jika mengalami perombakan, ini akan menghasilkan sejumlah energi. Nah, kemudian zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah protein dan lemak. Jadi, sehingga zat tersebut dicerna di tempat yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, saat kita eh, sudah mengetahui apa yang kita makan kemudian dirombak menjadi menghasilkan energi, tentunya kita akan tahu nih bagaimana makanan yang mengandung karbohidrat itu masuk ke tubuh kita. Kita akan bahas ya satu-satu di sini. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Tentunya sebelum kita belajar tentang karbohidrat, pencernaan karbohidrat, kita harus tahu dulu nih sumber karbohidrat kita belajar kan minggu lalu. Nah, apa itu sumber makanan karbohidrat? Ada nasi, ada kentang, roti. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana tubuh mencerna makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, kalian perhatikan ya gambar skema ini. Ini adalah proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh kita. Ketika kita makan, makanan akan berada di mulut kita. Nah, di mulut ini akan terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan air liur dan enzim petialin atau amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, inilah pencernaan karbohidrat yang pertama yang terjadi di dalam tubuh, yaitu di dalam mulut kita. Jadi pencernaan karbohidrat yang pertama ini terjadi dalam mulut kita ya. Nah, kemudian makanan akan masuk ke lambung dan diteruskan ke duodenum. Nah, di duodenum ini terjadi pencernaan karbohidrat yang kedua, yaitu dengan bantuan enzim amilase, yaitu fungsinya merubah amilum menjadi maltosa dan dilanjutkan ke usus halus. Nah, di usus halus juga terjadi pencernaan karbohidrat oleh enzim maltase, sukrase, dan laktose. Di mana fungsi enzim itu punya sendiri-sendiri ya fungsinya. Nah, fungsi enzim maltase yaitu memecah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Fungsi enzim sukrase yaitu mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Fungsi enzim laktose yaitu memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, kemudian kita perhatikan ya tentang karbohidrat. Kemudian
Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Nah, monosakarida dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lanjut. Nah, di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis, menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke tubuh yang memerlukan. Nah, demikian anak-anak, bagaimana karbohidrat dicerna oleh tubuh kita saat kita makan karbohidrat. Jadi kalau kalian pernah makan nasi, sering ngebayangin nasi setelah kita di mulut kemana. Nah, kalian sudah paham tentunya ya. Nah, itu yang mengandung karbohidrat dicerna oleh sistem pencernaan di dalam tubuh kita. eh, dari mana tadi? Dari mulut sampai ke lambung sampai ke usus halus ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pencernaan protein. Bagaimana dengan pencernaan protein? Kalian perhatikan di sini ya gambarnya. Ini adalah pencernaan protein. Nah, sebelum kita belajar tentang pencernaan protein, kalian tentunya sudah belajar kan? Ya, sudah tahu ya, apa itu sumber protein apa aja contohnya? Iya, yaitu telur, ikan. Ya, nah sekarang kita ambil contoh nih. Contohnya adalah ikan. Perhatikan ya. Nah, ikan ketika kita memakan ikan masuk ke mulut, nah di mulut itu akan dihancurkan dengan bantuan air liur dan enzim untuk melarutkan makanan. Nah, setelah ke mulut masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan protein 1 dengan bantuan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian pepton masuk ke usus halus. Nah, di usus halus pepton diubah atau dipecah dengan bantuan enzim erepsin. Dengan bantuan enzim erepsin, ini pepton akan diubah menjadi asam amino. Jadi pepson akan diubah menjadi asam amino. Nah, dalam pencernaan protein, di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi melalui dinding usus, halus, dan sampai ke pembuluh darah, dan sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Nah, asam amino ini jika di dalam tubuh, asam amino yang pertama bisa langsung diserap oleh jaringan. Jadi kalau asam amino yang sudah dibentuk tadi, yang pertama bisa langsung diserap oleh jaringan untuk berbagi keperluan menurut fungsinya protein tersebut, dan sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin yang dikenal dengan deaminasi protein. Nah, kelebihan protein akan dibuang bersama air seni yang mengandung nitrogen atau diubah menjadi zat lain. Sedangkan gangguan kekurangan protein dikenal dengan busung lapar. Jadi kalau kalian kelebihan protein akan dibuang ya dengan urin bersama air seni yang kalian buang. Nah, seperti itu. Dan kalau kekurangan protein juga kalian akan kena dengan busung lapar. Ciri-ciri busung lapar kalau kalian tahu ya, perutnya besar. Nah, jadi perutnya besar, matanya agak redup gitu. Nah, itu namanya busung lapar. Jadi jangan sampai kalian kekurangan protein ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke pencernaan lemak. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah pencernaan lemak. Jadi sebelum dijelaskan pencernaan lemak, kalian harus tahu dulu sumbernya apa ini lemak, yaitu siapa masih ingat? Iya, alpukat bisa. Kemudian keju. Nah, itu keju. Nah, kita ambil contoh. Contohnya di sini adalah keju. Nah, perhatikan skemanya. Nah, keju ketika akan kita makan ya, ketika kita akan makan, nah bagaimana keju itu dicerna, kalian tahu ya. Nah, setelah kita makan pasti di mulut. Nah, sekarang kita contohkan keju ya, bagaimana keju itu dapat dicerna oleh tubuh kita. Perhatikan. Nah, ketika keju kita makan, akan dicerna di mulut. Kemudian, gumpalan keju akan dihancurkan oleh garam empedu. Nah, garam empedu ini dihasilkan oleh tubuh
Garam empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung ke dalam kantong empedu dan kemudian dilanjutkan ke usus. Nah, di dalam usus ini terdapat bantuan pankreas yang mengeluarkan enzim lipase, yaitu mengubah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, dalam usus halus itu ada jonjot ya. Apa itu jonjot? Nah, perhatikan skemanya. Nah, jonjot itu adalah lipatan yang terdapat dalam penyerapan usus, terdapat di bagian usus halus. Nah, lalu pencernaan lemak itu seperti apa sebelum diserap di usus? Nah, jadi sebelum diserap di usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam. Empedu membentuk senyawa seperti sabun. Nah, lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Jadi selanjutnya akan diserap oleh jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Nah, asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol, membentuk lemak dan dibawa ke jaringan organ. Ke jaringan. Jadi di ini ya disebar ke dibawa ke jaringan organ. Nah, dari sini kalian paham ya. Jadi, apa saja yang kalian makan, baik itu karbohidrat, protein, dan lemak, kalian akan paham kemana dia akan diurai oleh dicerna oleh tubuh kita. Semua punya pos-posnya ya. Semua punya bagian masing-masing untuk mengolah karbohidrat, protein, ataupun lemak. Demikian anak-anak, kalian paham semua ya apa dan tentang bagaimana sumber energi makanan yang sudah kita makan akan dicerna dalam sistem pencernaan di tubuh kita. Nah, kalian bisa ulang jika tidak paham dan atau kalian bisa lihat referensi lain. Nah, untuk lebih pahamnya, kalian bisa mengerjakan evaluasi ini. Kalian jelaskan ulang ya dengan benar bagaimana pencernaan karbohidrat terjadi pada tubuh kita, protein dan juga lemak. Nah, juga kalian akan dijelaskan apa saja yang ditimbulkan jika kita kelebihan dan atau kekurangan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kalian belajar di rumah, tetap semangat ya. Kalian gak usah bingung, bisa lihat video, dengerin video lagi, atau kalian punya referensi yang lain dari guru lain atau dari buku paket atau dari internet yang lain. Nah, demikian anak-anak. Semoga kalian paham ya dengan semua yang diberikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.